Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana. Kali ini saya akan membahas tentang konsep manajemen operasi. Secara garis besar, manajemen operasional adalah strategi yang digunakan dalam penataan dan administrasi praktik operasi bisnis untuk menciptakan efisiensi maksimal dalam suatu perusahaan. Operasi atau produksi adalah proses untuk menghasilkan produk atau jasa sesuai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Manajemen operasi adalah pengaturan fungsi-fungsi produksi yang dapat memberikan nilai tambah dari material yang diproses hingga menjadi produk atau jasa. Ini artinya manajemen operasional merupakan bagian vital dalam penyempurnaan strategi perusahaan dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam waktu jangka panjang. Untuk menjalankan operasional perusahaan dibutuhkan kemampuan pengelolaan yang disebut sebagai manajemen operasional. Agar akhirnya manajemen operasional bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan. Manajer operasional adalah pihak yang menjalankan manajemen operasional suatu perusahaan terlibat dalam pembuatan produk atau layanan, pengembangan produksi, dan distribusi. Ia menghubungkan titik-titik sepanjang rantai nilai. Teknologi memainkan peran kunci dalam kemajuan manajemen operasi. Perusahaan yang menggunakan teknologi dengan baik dapat berkembang, sedangkan perusahaan yang tidak menggunakan teknologi mungkin tidak akan bertahan. Dengan demikian, manajemen operasi berfokus pada cara untuk memastikan bahwa perusahaan berhasil mengubah input menjadi output dengan cara yang efisien. Input dapat berupa bahan, peralatan, teknologi, hingga sumber daya manusia, seperti staf atau karyawan. Contoh kerja manajemen operasi yakni pengadaan, memperoleh barang atau jasa dari sumber eksternal, mengelola hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses, dan meningkatkan keberlanjutan perusahaan dalam menggunakan sumber daya. Seberapa penting manajemen operasi? Pentingnya manajemen operasional dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari tujuan kehadiran pengelolaan operasional. Ini ini adalah faktor yang dapat membuat pengelolaan operasional penting ada dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, membantu pencapaian tujuan. Dia memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, dengan terus memantau semua kerja dengan dalam perusahaan. Memantau dari logistik sampai jadi barang jadi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karyawan. Tidak hanya mengukur kinerja karyawan, pengelolaan operasional juga berguna untuk melatih dan mendidik karyawan untuk meningkatkan kinerja. Yang artinya setiap karyawan wajib meningkatkan kinerjanya agar produktivitas terus berjalan dengan lancar. Yang ketiga, meningkatkan niat baik. Ia memastikan bahwa produk berkualitas dikirimkan ke semua pelanggan yang dapat memberi mereka kepuasan dan membuat mereka bahagia. Dalam artian,
barang barang yang dikirimkan dengan kualitas yang terbaik dan tidak ada cacat. Keempat, memotivasi karyawan. Manajer operasional membimbing semua orang dalam menjalankan peran mereka dan menciptakan suasana yang mendukung produktivitas. Yang artinya manajer operasional harus mendekatkan diri dengan mendekatkan dirinya dengan karyawan agar terjalin hubungan yang humoris dengan cara memberikan memberikan hadiah kepada karyawan dengan kinerja yang terbaik. Apa saja strategi manajemen operasi? Tidak ada cara paling baik dalam menyusun strategi, sebab strategi didasarkan pada persoalan internal, yakni sumber daya perusahaan termasuk teknologi, daya perusahaan termasuk teknologi, yang sumber daya perusahaan termasuk teknologi, serta persoalan eksternal yaitu kebutuhan pasar. Pada praktiknya, banyak perusahaan mengombinasikan pertimbangan internal dan eksternal kebutuhan pasar dalam menyusun strategi. Yang pertama, rancang proses. Dengan meneliti dan memperkirakan dan mengembangkan proses membutuhkan keahlian dan energi yang hasilnya dapat bertahan lama. Dalam artian, setiap kita melakukan planning kerja, harus ada rencana dalam setiap prosesnya. Inovasi, adaptasi atau pembaruan proses atau output perusahaan untuk untuk terus sejalan dengan perubahan lingkungan eksternal. Yang artinya diharuskan setiap tahun atau 2 kali setahun, dalam setahun harus ada inovasi terbaru yang akan menjadikan perusahaan lebih baik lagi. Penggunaan data dengan analisis penting untuk perencanaan yang kuat, penyesuaian dan pengambilan keputusan. Dua jenis yang umum adalah metrik efisiensi dan metrik efektivitas. Dengan penggunaan data, kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada di perusahaan kita. Jadi kita bisa merancang kembali dan mendesain ulang agar perencanaan yang akan datang lebih baik lagi. Manajemen supply chain. Manajemen hubungan eksternal dengan pemasok untuk memastikan supaya berjalan efektif dan efisien. Agar kita dapat mudah terjalin hubungan dengan para supplier kita harus bersikap humoris kepada mereka agar supply kita tetap berjalan dengan baik. Analisis inventaris. Untuk mengelola inventaris dalam rantai pasokan, analisis ABC juga disebut analisis Pareto. Berperan ini membagi persediaan menjadi ketiga kategori A, B, C, A, B, dan C. A memiliki nilai paling banyak dan kontrol paling dekat, dan C paling sedikit. Kontrol produksi. Manajemen operasional efektif dan efisien terhadap proses. Ini artinya setiap produk harus ada pengontrolan agar tidak terjadi di luar rencana. Kolaborasi antar departemen. Dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, pengelolaan operasional dapat bekerja secara efektif
dengan Departemen Keuangan, Penjualan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, dan departemen lain. Agar kolaborasi antar departemen dengan berjalan dengan baik, maka kita harus saling bertukar informasi setiap harinya, saling memberi masukan satu sama lain, mengelola sumber daya manusia, manajemen dan pengaturan tenaga kerja perusahaan, kepuasan pelanggan, manajemen kualitas. Yang artinya setiap produk yang sudah jadi harus melalui quality control agar tidak terjadi barang barang, cacat produk, agar para pelanggan merasa puas. Fungsi atau tujuan manajemen operasi. Manajemen operasional bertujuan mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Dia mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan bisnis operasional bisnis untuk produktivitas yang lebih baik. Pengelolaan operasional juga bertujuan mengurangi biaya bisnis dengan menghindari pemborosan sumber daya. Dengan ini berarti berfungsi sebagai pengontrol setiap barang input yang datang atau stok bahan yang ada agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. Bidang dan fungsinya. Keuangan. Keuangan adalah komponen paling penting pengelolaan operasional. Penting untuk memastikan bahwa seluruh keuangan telah digunakan sepenuhnya dan dijalankan dengan benar untuk memastikan penciptaan barang dan jasa yang dioptimalkan. Strategi. Saat menggunakan strategi dalam pengelolaan operasional, ini mengacu pada taktik perencanaan yang dapat membantu lewat optimalisasi sumber daya dan pengembangan keunggulan kompetitif atas bisnis lain. Operasional. Fungsi manajemen operasi adalah berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol keseluruhan dari semua aktivitas dalam perusahaan. Desain produk. Dengan teknologi baru yang tersedia, penjualan produk menjadi jauh lebih sederhana. Salah satu tugas utama pengelolaan operasional adalah memastikan bahwa suatu produk dirancang dengan baik dan memenuhi tren pasar serta memenuhi kebutuhan konsumen. Pertahankan kualitas. Manajemen operasional harus memastikan kualitas produk yang baik. Tidak ada kompromi untuk kualitas produk terbaik. Tim manajemen operasional harus mengerjakan manajemen kualitas produk atau jasa dan harus mengawasi semua tugas. Jika ada cacat yang ditemukan, tim harus mengambil langkah untuk memperbaiki cacat tersebut agar tidak terjadi komplain oleh pelanggan. Ya enggak, ya enggak. Ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.